kata Nabi SAW, Nabi bersabda, yu'jibunil fa'lu. Wa mal fa'lu ya Rasulullah? Aku takjub kepada al-fa'lu. Lalu sahabat bertanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah? Al-fa'lu itu siapa ya Rasulullah? Al-kalimatut thayyibah. Kata Nabi SAW, al-fa'lu itu adalah orang yang kalau berbicara selalu optimis. Udahlah nak, gak mungkin nak. Bukan itu. Al-fa'lu itu dia bilang kepada anaknya, bismillah ya nak, mama ikut mendoakan. Mungkin mama belum bisa membantu secara finansial, tapi mamahmu ini nak selalu mendoakan. Semoga berhasil anakku sayang. Doain anak. Mama kita sakit, bapak kita sakit, lalu orang tua kita kayak mau nyerah. Udah lele, dok, mama bapak udah paling sebentar lagi mati. Jangan begitu, mak. Terus tugas kita gimana? Enggak mak, mama insya Allah masih sehat. Ngelihat cucu-cucunya, ngelihat cicit-cicitnya mama nanti menghafal Quran. Mama sehat. Bismillah mak, nanti kita jalan-jalan ke tempat yang mama suka. Mama nanti mau makan apa, insya Allah kami siapkan. Mama sehat. Jadi orang tua kita yang udah merasa sebentar lagi, dikuatkan jemaah. Mama gak boleh bilang gitu ya, mama sehat. Insya Allah nanti mama ngeliat cucu-cucunya menjadi wisudawan wisudawati, hafiz Quran 30 juz. Tuh disemangatin jemaah. La tukallafu illa nafsak. Tidaklah engkau dibebani kecuali engkau sudah ditakar kemampuannya sesuai dengan kemampuanmu memikul beban. Waharridil mu'minin. Nomor 2, kobarkan semangat untuk orang-orang yang beriman. Tugas kita yang kedua, nyalakan, kobarkan api-api semangat untuk orang-orang beriman. Tugas kita semangatin mereka-mereka untuk mengenal Allah, kembali kepada Allah, memakmurkan rumah-rumahnya Allah, kembali ke masjid, menjalani hidup ini dengan penuh baik sangka kepada Allah, mengenalkan mereka pada baginda Rasulullah. Kobarkan semangatnya hadirin, suruh kobarin. Kita tahu betapa gak mudahnya kita menyemangati orang kalau kitanya dalam keadaan gak semangat. Kalau sekarang gini hadirin, kita mau nyemangatin orang, hidup kita aja gak bergairah, gak bersemangat. Gimana ceritanya jemaah? Gak bisa. Kalau kita mau mengobarkan atau mengkobar-kobarkan semangat pada diri orang, berarti kitanya juga harus semangat. Ya semangat hadirin. Lagi gimana ceritanya? Kitanya lagi gak semangat, kita nyemangatin orang tuh gimana ceritanya? Kitanya harus semangat juga. Jangan jadi lilin menerangi sekitarnya, tapi dia membakar dirinya sendiri. Tapi jadilah bohlam, dia menerangi sekitarnya tanpa membakar dirinya sendiri. Nyemangatin orang, kitanya juga harus lebih semangat dari orang yang kita semangati, atau sama energinya. Semangat, Iris, semangat. Kitanya juga semangat. Kalau kita nggak semangat, semangat Iris, semangat hadirin. Tapi saya lagi ada masalah keluarga, masalah di tempat kerja, masalah sama pasangan, masalah sama anak. Walaupun kita lagi punya masalah, tapi kita punya sikap untuk membawa masalah itu bukan di hadapan teman-teman kita, tapi mencukupkan masalah itu selesai di atas sejadah. Sikap seorang muslim, dia tampil di depan umum, ketemu teman, karib kerabat, teman kantor, teman kerja, pasangan, anak-anak. Dia nggak membawa beban yang selama ini
dia pikul. Yang dia bawa adalah, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talik. Antalqa akhaka biwajhin talik, dia ketemu saudaranya dengan wajah yang sumringah, senyum. Nabi bersabda, tabassamuka liwajhi akhika laka shadaqah, karena senyummu untuk saudaramu dihitung sedekah. Ketemu saudaranya senyum, nggak ada wajah-wajah bermuram durja gitu, nggak ada, cuma ketemu aja, ketemu sama teman, karib kerabat, orang-orang terdekat, senyum. Karena orang-orang terdekat kita tuh membawa energi dari apa yang kita berikan pada mereka. Kalau kita berikan, kenapa sih? Iya ya, males juga ya. Dia ke bawah. Tapi kalau kita memberi senyum, dia ikutan senyum. Oh enggak bu, oh enggak. Senyum itu nular jemaah. Harridil mu'minin, semangati orang-orang beriman. Kita butuh disemangati. Yang pertama dari diri kita sendiri, yang kedua dari orang-orang terdekat. Kita butuh disemangati, yang pertama dari diri kita sendiri, yang kedua dari orang-orang terdekat. Yang paling harus bisa menyemangati dirinya adalah dirinya sendiri. Kalau ternyata orang-orang terdekat nggak memberi semangat, karena orang-orang macam-macam sikap sifatnya. Ada orang-orang terdekat ngelihat saudaranya terbang tinggi, dia malah mau menarik kaki saudaranya supaya terjatuh dan nggak terbang tinggi. Itu ada. Ada orang-orang terdekat yang sifatnya gibahin, gunjingin orang yang selama ini sedang berproses jadi lebih baik, ada. Jadi kalau kita nggak dapat support system dari orang-orang terdekat, yang harus mensupport diri kita itu siapa? Itu jawabannya, diri sendiri. Waharridul mu'minin, wahai orang-orang beriman, kobarkan semangat-semangatmu itu. Berawal dari siapa? Diri sendiri. Kobarkan semangat dalam dada kita, diri sendiri yang mengobarkan. Hadirin, kalau jamaahnya udah, kalau diri kita sendiri, kalau jamaah diri kita sendiri maksudnya sudah berkobar-kobar semangat, matanya berbinar-binar menjemput kebaikan, insya Allah jamaah, insya Allah siapapun yang ada di dekat kita akan terbawa atmosfer semangatnya, karena kitanya semangat. Udah kebawa tuh pasti jemaah, karena kitanya semangat. Tapi kalau kitanya udah lemah, lemes, orang-orang juga bingung. Orang-orang mau ikut semangat tapi yang lain lemas, akhirnya loyo. Tapi kalau kobaran mata berbinar-binar penuh dengan semangat, penuh dengan optimisme, gimana, bisa nggak? Bisa. Siap nggak? Siap. Insya Allah ada ya? Ya siap, oke. Bisa insya Allah. Begitu hadirin. Waharridil mu'minin. Kumu ila jannah arduhas samawatu wal ard. Waktu Nabi SAW berjumpa sama para sahabat, yang para sahabat ini mau masuk ke medan Badr. Dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim, mohon maaf, Nabi mengatakan, kumu ilal jannah, ayo berdiri, 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 kalian mau masuk surga. Ayo berdiri, berdiri, kumu, berdiri semuanya, ilal jannah, ayo kita sambut surganya Allah. Jannatin arduhas samawatu wal ard. Surganya Allah, ayo kita sambut surganya Allah, itu luasnya seluas langit dan bumi. Kumu ilal jannah. Nabi membangkitkan semangat sahabat seolah adalah orang yang paling optimis masuk ke dalam surganya Allah. Dan memang harus begitu orang-orang beriman. Kumu ilal jannah. Wahai pasukan, berdiri semua kalian. Sesungguhnya yang kita songsong adalah surganya Allah. Maka
Makanya orang-orang beriman ketika masuk ke medan jihad itu pilihannya cuma dua, ishtariman au mut syahidan, hidup mulia au mut atau mati syahidan, syahid. Orang-orang beriman pilihannya itu, hidup mulia atau mati syahid. Nabi kobarkan semangat-semangat orang-orang beriman. Nabi mendorong mereka untuk masuk ke medan jihad, dan Nabi mensupport mereka dengan support yang tiada batas. Itulah semangatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat jemaah. Hadirin yang menonton lewat tayangan TikTok, YouTube maupun Instagram, dari rumah, dari manapun hadirin menonton tayangan ini, lagi di jalan, lagi bekerja, semangat jemaah. Kobarkan semangat itu tetap ada dan menyala-nyala. Sebelum nanti kita disemangati orang, dan memang kita mungkin harus terima kalau orang sekitar kita tidak menyemangati kita, yang harus hadirin punya itu semangat dari dalam diri sendiri. Orang kalau udah semangat, tertata kedisiplinan hidupnya, tertib hidupnya, berbinar-binar wajahnya, menyala-nyala sorot matanya, tajam matanya memandang satu kefokusan dalam kebaikannya. Orang kalau semangat tuh berasa sekali jemaah. Ketemu sama dia energinya nyala. Jumpa sama orang ini saya tuh langsung tersemangati. Orang-orang yang penuh dengan semangat itu hidupnya tentang kebaikan, syurganya Allah, bahwa kematian harus disiapkan dengan sebaik mungkin. Kita sebentar lagi akan wafat, kita sebentar lagi akan berpulang. Ayo berbekal. Waharridil mu'minin, ayo kobarkan semangat di atas, di tengah-tengah orang-orang beriman. Apalagi satu circle. Maka saya himbau untuk jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih dan jamaah Al-TikTokiyah, jamaah Al-Instagramiyah, jamaah Al-Facebookiyah, wa YouTubeyah, harus semangat. Sholat yang semangat, puasa yang semangat, sodako yang semangat, ngaji yang semangat, nyatet yang semangat, share kebaikan yang semangat. Ada video pendek, harus bismillah berbaik sangka, mudah-mudahan ini jadi wasilah datangnya keridhaan Allah buat hidup saya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ridho ilahi Allah. Share, klik tombol sambil mengucap bismillah, klik. Mengerjakan sesuatu yang bekerja, semangat yang bekerja, yang sedang ditarget sekian hari harus dapat sekian. Target itu raih dengan semangat dan optimis. Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi, aku takjub kepada orang-orang al-fa'lu. Siapa al-fa'lu ya Rasulullah? Jawab Nabi, al-kalimatut thayyibah, orang yang dalam hidupnya selalu mengucap yang baik-baik, tidak pernah mengucap sesuatu yang buruk. Ucapannya baik, bicaranya baik, semangatnya baik, visinya baik, misinya baik. Al-fa'lu, orang-orang yang selalu berbuat baik. Waharridil mu'minin, kobarkan semangat di tengah-tengah orang-orang beriman. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Kalau kalian semangat, mudah-mudahan Allah akan mematahkan serangan orang-orang yang kufur. Kalau kalian semangat, patah musuh-musuh Allah itu. Kalau kalian semangat, lemah musuh-musuh Allah itu. Kalau kita semangat, orang lain yang berusaha menjatuhkan kita juga ngeper melihat semangat Anda, hadirin. Kalau Anda berkobar-kobar, orang yang berusaha memfitnah Anda juga ngeper melihat kobaran semangat Anda yang tiada padam. Tapi kalau Anda dapat fitnahan yang pertama, Anda udah ngelokro, kena gibahan pertama, Anda sudah sibuk dengan gibahan itu, bukan malah sibuk dengan visi misi baiknya Anda, dia malah senang. Haters itu, pembenci itu, senangnya mereka itu bila ditimpali. Pembenci itu senangnya bila ditanggapi. Makanya bagaimana cara menyikapi pembenci terbaik? Diamkan. Caranya gimana?
diamkan. Gimana cara menyikapi pemfitnah terbaik? Caranya diamkan. Menghadapi penggunjing, cara terbaiknya adalah dengan diamkan. Udah diamin aja jemaah, diamin, nggak usah ditanggapi, nggak usah diambil hati. Karena kalau kita melakukan itu, dianya senang, dia senang nanti. Tuh, kita ganggu begini, terpecahkan konsentrasinya. Kita bacain komentar-komentar miring satu persatu. Akhirnya kita yang sakit hati sendiri, hadirin. Karena kita bacain komentar-komentar miring itu, kita yang sakit hati sendiri. Akhirnya kita nggak fokus sama yang menjadi tujuan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa harridil mu'minin asallahu ayyukaffa ba'sal ladzina kafaru." Kobarkan semangat-semangat kalian wahai orang-orang beriman, kalau kalian semangat, Allah patahkan musuh-musuh kalian. Allah patahkan orang-orang yang kufur kepada Allah. Hidup ini main kuat-kuatan mental. Kalau mental kita nggak siap, mental kita dikalahkan atau gampang dipatahkan, gampang dikalahkan, dan kitanya tidak melatih mental kita untuk yang bersiap, baru dengan satu fitnahan dia gagal jadi orang baik. Cuma gara-gara satu fitnah. Ini kan tentang mental. Berulang kali saya ucap jamaah, yang butuh dilatih bukan cuma fisik. Kita push up, oke. Kita sit up, oke. Kita lari pagi jogging, oke. Bukan cuma fisik, tapi catat baik-baik, bukan cuma fisik yang perlu dilatih. Mental harus dilatih. Terbiasa ketemu sama orang yang gak suka, harus terbiasa. Harus terbiasa ketemu sama fitnah-fitnah yang melesat kepada diri Anda, harus mulai terbiasa. Harus terbiasa kalau ada orang gunjingin Anda dan Anda belajar berlatih. Oh, ya udah, yuk lanjut yuk bahas yang lain. Harus belajar terbiasa begitu. Mbak katanya enggak, oh ya begitu ya, oh ya, yuk bahas yang lain. Harus terbiasa kayak gitu jemaah, easy going. Latih. Waharridil mu'minin asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Kalau kalian semangat yang berkobar-kobar, orang-orang yang tidak beriman akan Allah patahkan sepatah-patahnya. Semangat jemaah. Jangan gampang drop mentalnya, dan mentalnya harus dilatih. Bukan cuma badan yang butuh push up, mental kita nih butuh push up, sit up, butuh jogging juga mental kita. Cara latih mentalnya gimana? Belajar berdamai kalau ketemu sama yang gak suka, memfitnah, menggibah, menggunjing, menjatuhkan, berusaha memutarbalikan fakta, playing victim, yang salah dia, yang korban kita. Lah kok seolah-olah dia yang jadi korban, kita yang berbuat zalim sama dia. Itu namanya playing victim. Dia yang bawa kabur uangnya, dia yang cerita kemana-mana bahwa dia jadi korban, bla bla bla. Itu namanya playing victim namanya. Tapi harus siap. Ingat selalu, kalau Anda semangat berkobar-kobar, tidak ada yang bisa mematahkan Anda. Gak ada yang bisa matahin. Kalau kita yang semangat, berkobar-kobar semangatnya, gak ada yang bisa menjatuhkan, mematahkan, menghancurkan. Ingat jemaah, kapal itu tenggelam bukan dengan air yang ada di sekelilingnya, tapi kapal itu tenggelam sebab karena air yang masuk ke dalam kapal. Kapal tidak tenggelam sebab karena air yang ada di sekelilingnya, tapi kapal itu tenggelam sebab airnya masuk ke dalam kapal. Kita tidak terjatuh sebab karena ucapan fitnahan orang lain, tapi kita terjatuh sebab karena fitnahan yang mereka lesatkan itu dimasukkan ke dalam hati. Akhirnya mikirin terus, mau sok toh kok aku gitu, kayaknya aku enggak deh. Udah gak usah dipikirin. Kalau enggak ya jalan aja, kalau enggak ya pede aja jemaah. Wah itu pasti gini. Kalau enggak pede aja. Ibu
jenengan tuh dibilangin ngutang. Kalau kita nggak ngerasa ngutang, pede aja kali, biasa aja jemaah. Oh ya udah, jalannya terus. Orang kita nggak ngutang sama siapapun. Ini uang hasil jerih payah kita jualan nasi megono, tempe kemul, hasil yang halal. Kalau kita beli sesuatu disangka pesugihan, biarin aja, jalan terus jemaah. Jalan terus jemaah. Waharridil mu'minin asallahu ayyakuffa ba'sal ladina kafar. Kalau kamu semangat orang-orang yang tidak beriman, Allah yang patahkan mereka. Ayyakuffa ba'sal ladina kafaru. Allah patahkan semangatnya orang-orang yang tidak beriman. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Dan Allah sangat besar kekuatannya, tapi Allah juga sangat keras azabnya. Kekuatan Allah itu besar, dan tidak ada yang bisa menyandingkan, menyaingi, mengalahkan kebesaran dari kekuatan-kekuatannya Allah. Dukun sekeren, sehebat, sebagus apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan Allah. Mau dia datangkan rambut-rambut yang ditebarkan, benang-benang, buhul-buhul yang dijatuhkan di depan toko kita, mau rumah kita ditaruh semprotan-semprotan yang dia tiba-tiba semprotkan dari jarak yang cukup lumayan jauh. Kalau andanya menyiapkan diri anda dengan Al-Quran, ayat kursi, lindungi di rumah dengan setelan murotal 24 jam, kasih diri anda kesempatan bersedekah. Kata Nabi, sedekahmu menolak bala. Mental insya Allah jemaah. Karena kekuatan Allah lebih kuat. Dan siapa yang bisa menandingi Allah? Gak ada. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Gak ada. Fir'aun aja yang bilang, qala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu a'la yang paling tinggi. Apakah terus kemudian Fir'aun berhasil mengalahkan Allah? Tenggelam. Namrud mengatakan, aku qala ana uhyi wa umit. Kata Namrud kepada Nabi Ibrahim. Wa qala Ibrahimu. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Rob Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Qala ana uhyi. Allah itu yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, qala ana uhyi wa umit. Ya kalau cuma bisa menghidupkan mematikan juga saya juga bisa. Lalu apa dalam cerita? Namrud memanggil dua orang mendekat. Yang satu tiba-tiba dipenggal kepalanya sama Namrud 1 kali tebasan. Tes, langsung mati di tempat. Yang satu hidup lalu dibiarkan lagi beraktivitas. Kata Namrud, qala ana uhyi wa umit. Hai Ibrahim, Tuhanmu kan menghidupkan mematikan. Coba lihat. Kamu lihat barusan? Yang satu langsung mati, yang satu masih hidup. Tapi Ibrahim bukan orang biasa. Ibrahim adalah hamba Allah yang cerdas. Kata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku dan Tuhanmu Allah, wahai Namrud. Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah, wahai Namrud. Allah adalah zat yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat. Kalau kamu ngaku Tuhan, coba terbitkan matahari sekarang juga dari barat, lalu tenggelamkan di timur. Terus apa kata Fir'aun? Apa kata Namrud? Fabuhitalladzi kafar. Semakin congkak lagi, ingkarlah Namrud. Inilah orang-orang yang ngaku kuat, lebih kuat daripada Allah, bisa menghidupkan, bisa mematikan, katanya bisa menjadi Tuhan dan segala macam-macamnya. Katanya dia setara dengan Allahnya. Endingnya diapain sama Allah? Mati cuma gara-gara nyamuk atau lalat yang masuk ke dalam hidungnya lalu bersarang di kepalanya. Mati cuma gara-gara lalat. Ngakunya laki-laki yang paling kuat, bisa menandingi kekuatannya Allah. Ternyata matinya cuma gara-gara hal yang sepele, lalat. Wallah
ba'san wa ashaddu tankila. Allah sangat besar kekuatannya dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi Allah. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Nah, berikutnya apa? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah. Tidak ada yang bisa. Jamaah mau berusaha menandingi Allah, nggak bakal bisa jamaah. Nggak bisa kita menandingi Allah tuh, nggak bisa hadirin. Allah sangat besar kekuatannya. Wa asyaddu tankila, dan Allah sangat keras azab dan siksanya, keras, bukan main keras. Itu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qumu ilal jannah arduhas samawati wal ard. Maka Nabi rapatkan saf-saf mereka, para sahabat, lalu Nabi serukan, bangkit kalian menuju syurganya Allah. Sungguh luasnya syurga seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, maka menjadi kemestian bagi Allah memasukkannya ke dalam syurganya Allah. Sholat, puasa, zakat, kalau mampu berangkat haji. Kata Nabi SAW yang bersabda, kana haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannah. Kalau kamu sholat, zakat, puasa Ramadan, dan kamu berhaji manakala diberi kemampuan, kana haqqan 'alallah, maka adalah kewajiban bagi Allah memasukkan hambanya yang menunaikan hal-hal tadi ke dalam syurganya Allah. Maka adalah kemestian, mesti bagi Allah. Maka adalah kemestian bagi Allah untuk memasukkan mereka ke dalam syurga. Itu aja. Sholat, puasa, zakat, haji, bila mampu. Kalau diberi kemampuan, berangkat. Tiba-tiba dapat warisan, berangkat. Kalau dapat rezeki nomplok, berangkat. Berapapun nominal yang kita keluarkan untuk mengunjungi rumahnya Allah, ke Baitullah, Allah akan ganti jemaah. Kalau ada orang datang, dia berkorban, bertemu sama kita, kitanya adalah orang yang sangat memiliki kelebihan, biasanya dia pulang akan diganti semuanya. Ibu maaf tadi kesini habis berapa? Oh habis sekian. Ada ibu ini, tolong dibawa pulang. Masa iya kita berkorban untuk Allah, Allah nggak mengganti? Nggak akan pernah mungkin. Allah nggak mungkin jemaah. Allah pasti ganti berapapun biaya yang dikeluarkan untuk berhaji ataupun berumrah. Ya Rasulullah, bolehkah hal ini kami kabarkan kepada orang-orang? Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam syurga terdapat mi'ata darajah, 100 derajat yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara satu derajat menuju satu derajat yang lain laksana jarak bumi dan langit. Allah. Di syurga ada berapa derajat? 100 derajat. Jarak derajat satu dengan derajat yang satunya seperti bumi dan langit. Jaraknya jauh jemaah. Jika kalian memohon kepada Allah, maka mintalah syurga Firdaus, karena Firdaus adalah syurga yang paling tinggi dan di atasnya ada Arsy Ar-Rahman. Ada Arsy Ar-Rahman. Kata Nabi, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشٌ
arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Kalau kalian minta kepada Allah, Nabi menganjurkan mintanya spesifik atau tidak? Spesifik. Wa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta surga, mintalah surga firdaus. Ya Allah, masukkan kami dalam surga firdaus. Masukkan kami semua jamaah offline online ke dalam surga firdaus. Masukkan kami semua ke dalam surga firdaus. Tak semua. Surganya surga firdaus. Kana a'lal jannah, karena surga firdaus itulah surga yang paling tinggi. A'la, paling tinggi. Dari sinilah kita mendapati sebuah hikmah yang besar. Sesiapa yang hendak meminta kepada Allah, haruslah dia meminta dengan spesifik. Berdoa, minta spesifik, tapi tetap ingat siapa yang tahu yang paling baik untuk kita adalah Allah. Jemaah boleh berdoa, ya Allah, kalau bisa hamba mudah-mudahan bisa bertetangga dengan Masjid Muhammad Al-Fatih misalnya. Mudahkan kami ya Allah, amin. Boleh, spesifik. Hamba mau punya lingkungan yang baik ya Allah, mudah-mudahan lingkungan yang baik itu bisa ada di dekat rumah hamba. Minta spesifik. Mana daerahnya? Sebut. Wonolelo? Sebut. Margorejo? Sebut. Seribit? Sebut. Jogoyitnan? Sebut aja daerahnya. Saya mau tinggal di sini, mudah-mudahan nanti anak cucu kami tumbuh dalam lingkungan yang baik. Sebut. Boleh. Minta yang spesifik. Tapi ingat, yang tahu yang terbaik tetaplah Allah. Minta spesifik boleh, tapi Allah tetap yang paling tahu yang terbaik untuk diri kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin dapat disampaikan. Ingat selalu bahwa Allah tidak mungkin membebani. Jadi ada beberapa poin ya. Poin yang pertama, Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, waharridil mu'minin, kobarkan semangat untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu harus terus semangat. Yang ketiga, karena kalau kita semangat, Allah pasti akan mematahkan orang-orang yang tidak beriman. Kitanya semangat dulu. Orang-orang yang berusaha zalim akan Allah yang mematahkan. Wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Dan Allah sangat besar kekuatannya dan Allah tidak mungkin terkalahkan, tidak terkalahkan. Tapi wa asyaddu tankila, Allah juga sangat keras siksanya atau azabnya. Dan kata Nabi, kalau berdoa, kalau meminta surga, mintalah surga firdaus. Minta yang spesifik. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini jamaah, besok kita lanjut ayat yang ke-85. Sebelum lanjut ke ayat 85, artinya besok kita lanjut ayat 85, kita membuka tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol hadirin. Ada yang mau didiskusikan? Ustaz, maaf, agar suami bisa bangun sholat subuh, apa istri ikut berdosa kalau tidak dibangunin? Apakah istri berdosa jika suami ketika di waktu subuh tidak dibangunkan? Allah berfirman dalam Al-Quran, ala taziru waziratu wizra ukhra. Memang ini prinsip dasar, seseorang tidak memikul beban dosa yang dilakukan oleh pihak lain. Itu prinsip dasarnya. Kita tanggung jawab sendiri. Dikuatkan dengan ayat lain, likul limri'in minhum yawma idzin sya'nui yughni. Setiap orang bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Tapi namanya pernikahan itu untuk saling menua bersama sampai surga, saling support dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka kalau suami kita subuh-subuh tidur, tugas istri membangunkan.
Sudah dibangunkan tetap nggak mau sholat, kembali kepada masing-masing. Yang penting tugas istri membangunkan, mengingatkan, mengajak dalam kebaikan, terus memberikan keteladanan dalam kebaikan. Mau alhamdulillah, nggak mau ya tetap alhamdulillah. Tapi apakah istri berdosa kalau tidak membangunkan dengan sengaja membuat suaminya lalai? Ya tentu saja ada not. Hendaknya istri itu ya menasihati, membersamai, saling support, saling dukung dalam ketaatan. Idealnya ya dibangunin supaya sama-sama dapat pahalanya. Saling support dalam kebaikan harus ada dalam rumah tangga setiap hamba. Barakallahu fikum. Ada lagi silakan, fadhol. Jika suami melarang kita ke majelis taklim sedangkan dia kurang dalam pengetahuan agamanya, bolehkah kita ke majelis tanpa izin? Semoga Allah memuliakan akun Rahma At-Tarafa sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Bolehkah perempuan ke majelis taklim tanpa izin dari suaminya? Sebab karena suaminya melarangnya ke majelis taklim dan suaminya suruh ngajarin juga nggak punya ilmunya. Jawaban idealnya adalah hendaknya suami mengizinkan bila mana istrinya hendak belajar ilmu. Ideal yang kedua, bahkan suami itu support istrinya untuk istrinya mendapatkan ilmu. Yang ketiga, idealnya ya kalau memang istrinya belum diperkenankan hadir ke majelis ilmu, hendaknya suaminya mengajari. Suaminya ngajarin. Hendaknya begitu idealnya. Nah kalau suaminya nggak ngerti ilmu tapi melarang juga, bolehkah tanpa izin? Tidak boleh. Baiknya tetap harus izin dari suami. Lah terus saya mau dapat ilmu gimana caranya? Live streaming, Mas. Gimana caranya? Live streaming. Caranya live streaming hadirin. Hari ini Allah kasih kemudahan. Aduh nggak punya TikTok, live streaming Instagram. Nggak punya Instagram, YouTube. Nah kalau nggak punya tiga-tiganya, ya udah radio. Tapi kayaknya nggak ada jemaah yang sekarang nggak punya YouTube, kayaknya nggak ada. Minimal kalau TikTok nggak punya, Instagram nggak punya ya YouTube lah. Tapi kan untuk apa itu dipunyai kan tergantung. Dia punya TikTok tergantung buat apa. Ada yang buat menjauh dari Allah, ada yang buat mendekat kepada Allah. Tinggal pilihannya ada di kita aja. Gitu aja deh. Jadi intinya kalau istri tidak izin suami itu dilarang. Jangan izin. Mau ngaji izin. Kalau nggak diizinin jangan maksa. Udah di rumah aja. Terus live streaming dari rumah. Dan hari ini jamaah banyak. Mau dapat ilmu dari mana aja banyak. Gampang. Aduh saya ketinggalan karena waktunya nggak cocok. Ada siaran ulangnya, gampang kok. Hari ini siaran ulang banyak di mana-mana. Tapi yang jelas kita harus waharridil mu'minin, harus kobarkan semangat. Harridil mu'minin, harus semangat jemaah. Jangan sebab karena nggak diizinkan terus kita jadi males. Alah saya nggak diizinin, belajar juga nggak, akhirnya dia malas-malasan. Jangan, harus semangat cari ilmu walau live streaming atau dengan baca-baca. Barakallahu fikum, semoga ini menjawab. Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir, silakan hadirin. Fadhol. Salat istikharah itu dilakukan malam hari atau siang hari? Jawabannya, semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan, diberkahi Allah segala urusan-urusannya. Jawabannya, sesiapa yang dia mendapati hendak salat istikharah, boleh dan bebas dia salat kapan saja di luar waktu yang diharamkan. Mau pagi boleh, waktu duha istikharah. Atau mau malam hari boleh istikharah. Nanti akan dapat jawaban dari 3. 1, informasi. 2, kemantapan hati. 3, lewat mimpi. Jadi kalau jemaah, kok saya belum mimpi Ustadz?
Bukan berarti belum dijawab. Coba lihat, ada informasi yang masuk nggak? Katanya jenengan mau buka di sini ya. Jangan buka di situ deh, soalnya di situ tuh kurang, tempatnya tuh kurang bagus. Oh, itu informasi. Sebenarnya informasi itu jawaban istikharah. Anaknya ibu mau nikah, tapi ibu dapat info, Bu, katanya anak jenengan mau ngelamar Mbak Fulan ya. Ibu dapat info, wah bagus itu Bu, kalau Mbak Fulan emang solihah. Oh, beliau mah emang orangnya nggak neko-neko. Itu info itu ya jawaban istikharah. Informasi, mimpi, satu lagi apa? Kemantapan hati. Salah satunya cukup, atau tiga-tiganya ya boleh. Mimpi, informasi, kemantapan hati. Mantapnya hati itu gimana? Ada perasaan muncul, mantap, cocok, mantap, budal, jalan berangkat kita. Mantap nggak nak? Mantap mak, berangkat. Mantap nggak mak? Mantap nggak nak? Tar dulu deh mak. Nah, istikharah lagi. Istikharah itu sebenarnya begini loh aja deh. Namanya sholat sunnah sih ya boleh banyak-banyak, tapi kaidah istikharah itu lakukan sekali, tunggu jawabannya. Sekali tapi khusyuk gitu. Saya kok udah Ustadz sebulan kok belum ada jawaban-jawabannya. Lah baru lakukan lagi. Intervalnya biarkan istikharah itu lalu datangkan jawaban kepada apa yang dihajatkan. Kalau belum, udah lama nih Ustadz kok 3 minggu kok belum juga ya. Gimana ya? Dah istikharah lagi ntar. Jadi biarkan dulu. Jadi pagi istikharah, sore istikharah lagi ya boleh-boleh aja. Malamnya istikharah, ya boleh-boleh aja, namanya sholat sunnah ya kan. Tapi para ulama lebih condong kepada istikharah satu, tunggu dulu. Nanti udah dapat jawaban atau belum, tunggu intervalnya, kasih beberapa jeda agar istikharah kita menjawab semua yang dihajatkan oleh kita. Baru kalau belum datang jawaban, istikharah lagi gitu aja Pak. Istikharah jawabannya lo 3, informasi, mimpi, satu lagi apa? Kemantapan hati. Mantap hatinya gitu aja. Subhan. Mau bertanya Mas Hari? Oh enggak. Baik, kita akhiri dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.